Sofia Losse berencana akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Di pertengahan jalan, Sofia kemudian menumpang ke sebuah truk besar yang berasal dari Maroko. Namun sayangnya, Sofia tidak pernah sampai ke rumah orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya kita membahas kasus yang ada di Jerman. Negara bagian dari Eropa ini merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbanyak di Eropa yang dihasilkan dari sektor industri otomotif. Tingkat pengangguran di Jerman juga sangat rendah, hanya sekitar 6% saja bagi warganya yang berjumlah 82 juta jiwa. Salah satu kota yang cukup terkenal di Jerman yaitu Leipzig. Kota ini banyak menyimpan keanekaragaman budaya dan agama yang sangat rukun. Sehingga banyak remaja Jerman yang ingin melanjutkan pendidikannya di kota ini. Begitupun dengan Sofia Losse, yang berusia 28 tahun, pada tahun 2018. Sofia adalah salah satu mahasiswa di kota Leipzig, yang sedang menyelesaikan gelar masternya. Setelah lulus S1 di Universitas Bamberg, Sofia langsung pindah ke Leipzig untuk mengejar gelar masternya. Sofia memang sangat peduli terhadap pendidikan, ia tercatat sebagai mahasiswa yang sangat rajin. Selain itu, Sofia juga sangat aktif berorganisasi, dan sangat vokal menyuarakan mengenai kondisi hidup yang lebih terjamin. Ia juga sering bergabung dengan organisasi amal proyek Yunani, dan memberi makan para tunawisma di sana. Tanggal 14 Juni, Sofia sudah merencanakan akan melakukan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya di kota Amberg, karena Sofia akan merayakan ulang tahun ayahnya. Jarak antara apartemen Sofia di kota Leipzig ke kota Amberg sekitar 180 mil. Dan saat itu, sedang musim panas, sehingga Sofia memutuskan untuk pergi di sore hari agar cuacanya tidak begitu panas. Sekitar jam 4 sore, Sofia berpamitan kepada teman-temannya yang ada di apartemen. Ia menaiki kereta dari Leipzig ke Schkeuditz, yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu, ia berjalan ke arah stasiun Aralgas, yang juga membutuhkan waktu 10 menit. Di stasiun ini, banyak truk dan mobil yang sedang istirahat, karena stasiun ini sangat lengkap menyediakan pom bensin, dan juga aneka makanan. Sofia pun kemudian terpikirkan untuk ikut menumpang dengan truk menuju ke rumahnya yang tinggal 160 km lagi. Menumpang truk orang memang hal yang sangat bahaya karena kita masih belum mengenal karakter sopir dan orang yang berada di truk. Namun banyak juga yang memang selamat sampai tujuan dengan cara menumpang ke truk. Dan itu yang dipercayai oleh Sofia. Ia bahkan pernah beberapa kali menumpang di truk bersama temannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Berbekal pengalaman itulah, Sofia kali ini akan menumpang kembali dengan truk. Selain menghemat biaya ongkos, naik truk juga bisa membangkitkan gaya petualang bagi Sofia. Rencananya, Sofia akan menumpang menuju ke Hersbruck. Dan di Hersbruck, Sofia akan meminta ayahnya untuk menjemputnya. Itu hanyalah rencana dari Sofia, kenyataannya, Sofia tidak pernah sampai ke rumah orang tuanya. Sebelumnya, Sofia mengatakan kepada orang tuanya, bahwa ia akan sampai sekitar jam 11 malam. Namun, Sofia pun tidak terlihat datang. Johannes dan Liz, sebagai orang tua Sofia, merasa khawatir dengan anaknya. Mereka mengira, bahwa sesuatu telah terjadi kepada Sofia. Karena sejak jam 10 malam, handphone Sofia tidak pernah aktif, bahkan SMS ibunya pun tidak dibalas. Pagi harinya, Johannes pergi ke stasiun kereta untuk mencari Sofia, namun Sofia pun tidak terlihat di sana. Johannes dan Liz pun teringat dengan pesan terakhir dari Sofia melalui telegramnya. Dalam pesan itu, Sofia menuliskan bahwa ia menumpang truk yang dikemudikan oleh Bob yang berasal dari Maroko. Sofia juga menuliskan bahwa Bob telah memberinya hadiah khas dari Maroko.
Selama di stasiun, Sofia sangat sulit mencari truk yang mau ditumpanginya. Beberapa beralasan bahwa truk mereka sempit. Namun hanya Bob lah yang menawari Sofia untuk menumpang di truknya. Bob adalah seorang sopir berusia 41 tahun dari Maroko yang bekerja pada perusahaan band Trans. Bob mengendarai truk biru, dan akan pulang ke Ambek. Dan di stasiun itu, ia bertemu dengan Sofia. Sofia pun mempercayai Bob, dan akhirnya, ia pergi bersama dengan Bob. Itu adalah kisah terakhir yang diketahui oleh kedua orang tua Sofia. Kemudian, kedua orang tua Sofia pun melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai hilangnya Sofia. Namun pihak berwajib kurang begitu merespon laporan mereka. Walaupun penyelidikan akhirnya dilakukan, namun berjalan sangat lamban. Pihak berwajib mengunjungi apartemen Sofia di Leipzig, namun Sofia tidak ada di sana. Mereka juga melacak handphone milik Sofia, namun nampaknya handphone itu sudah di-off-kan. Teman-teman Sofia pun akhirnya ikut melakukan pencarian. Mereka mencetak poster foto Sofia dan menempelkan di pom bensin dan area sepanjang jalan. Hasilnya tidak sia-sia. Salah satu sopir yang berasal dari Polandia mengatakan bahwa ia melihat Sofia menaiki truk milik Bob. Mereka juga menyarankan agar pihak berwajib melakukan pengecekan CCTV di area sepanjang jalan. Dan setelah dilakukan pengecekan di CCTV pom bensin, mereka melihat Sofia berjalan bersama Bob dan memasuki truk berwarna biru. Namun, setelah pihak berwajib melihat CCTV, mereka belum juga melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Bob. Malahan, teman Sofia lah yang bergerak mencari informasinya. Mereka menelpon perusahaan tempat Bob bekerja. Dan perusahaan itu mengkonfirmasi bahwa Bob memang bekerja untuk perusahaan mereka. Dan saat ini, truk yang dikendarai Bob sedang dalam perjalanan menuju ke Maroko. Perusahaan itu juga mengkonfirmasi kepada teman Sofia bahwa mereka akan menginformasikan kembali jika Bob sudah sampai di Maroko. Dan tidak lama kemudian, perusahaan Bob menelpon teman Sofia dan menyambungkannya kepada Bob. Bob berbicara kepada teman Sofia bahwa ia memang telah memberikan tumpangan kepada Sofia, namun di pertengahan jalan, Sofia minta untuk diturunkan. Pembicaraan itu berlangsung selama 15 menit, dan teman Sofia masih percaya pada instingnya bahwa Bob lah yang ada di balik hilangnya Sofia. Walaupun ia masih belum bisa memastikan sampai menunggu pihak yang berwajib. Tanggal 19 Juni, di negara bagian Spanyol, ada sebuah truk yang terbakar. Dan itu adalah truk milik Bob. Pihak berwajib pun baru bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Bob. Dan baru diketahui bahwa Bob adalah bukan nama sebenarnya. Bojimal Lamribat adalah nama asli dari Bob. Ia telah memiliki istri dan juga 4 orang anak. Bojimal berasal dari keluarga miskin. Dan ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya di Maroko. Bojimal mengatakan bahwa mesin mobilnya rusak, dan itulah yang mengakibatkan mobilnya terbakar. Bojimal pun dibawa ke kantor pihak berwajib, dan ditanya mengenai Sofia. Bojimal mengatakan sama dengan yang ia katakan sebelumnya kepada teman Sofia. Namun akhirnya, pihak berwajib melihat samar-samar noda merah di baju Bojimal, dan mereka pun mengambil baju itu untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Namun sebelum hasil forensik diketahui, ada informasi yang mengejutkan. Pihak berwajib menemukan mayat di selokan di kota Mattia Asparano. Dan mayat itu, milik seorang wanita bernama Sofia Lose. Sofia ditemukan 1 minggu setelah ia menghilang. Dan ini, membuat keluarga dan sahabat Sofia begitu sedih, mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Hasil forensik bercak merah di baju Bojimal pun keluar, dan hasilnya, bercak merah itu adalah milik Sofia. Bojimal adalah orang yang telah melenyapkan Sofia. Tapi, bagaimanakah Bojimal bisa melenyapkan Sofia? Dan beginilah pengakuan dari Bojimal. Pukul 4 sore, Sofia dan Bojimal terlihat memasuki truk berwarna biru. Ia dan Sofia sangat cepat akrab. Bahkan, mereka sangat nyaman mengobrol bersama.
Pukul 7.47, mereka berdua berhenti di sebuah minimarket di kawasan Franconia untuk membeli beberapa minuman kaleng. Setelah itu, mereka terus melanjutkan perjalanan kembali agar sampai di tujuan. Namun sebelum sampai ke tujuannya, mobil truk itu berhenti kembali di Rompi Cebes, dengan jalan yang sepi dan juga gelap. Di sini, truk berhenti sangat lama. Rupanya, Bojimal tengah membersihkan mobil dan juga kaca spionnya, namun ketika ia membersihkan kaca spion di luar mobil, ia melihat Sophia sedang memeriksa barang-barang milik Bojimal. Dan Bojimal pun sangat kesal, sehingga dengan cepat, ia menikam kepala Sophia dengan kunci roda. Pagi harinya, Bojimal membuang kaleng minuman dan juga handphone milik Sophia. Selanjutnya, ia pun pergi melintasi jalan antara Jerman dan Prancis, hingga akhirnya, ia sampai ke Spanyol, tempatnya beristirahat. Di pengadilan, tidak ada yang mempercayai alasan dari Bojimal tersebut. Pengadilan menilai, bahwa Bojimal sebenarnya ingin menikmati tubuh Sophia, namun Sophia pun menolaknya dan membuat Bojimal kesal, hingga melenyapkan Sophia. Namun di hadapan pihak berwajib, Bojimal tetap tidak mengakuinya. Ia mengatakan, bahwa ia tidak berniat untuk menikmati tubuh Sophia, dan setelah diselidiki, memang tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Pada bulan September tahun 2019, Bojimal dinyatakan bersalah, telah melenyapkan Sophia, dan ia dihukum seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Hal sepele, yang dilakukan oleh Sophia, dengan tega, dihabisi oleh Bojimal yang begitu emosi. Dan ia pun, harus mempertanggungjawabkan, perbuatannya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.